Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Susi Setiawati, PMPD, Widya Iswara Ahli Utama, BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Dalam materi menyusun video kreatif multimedia dalam mendukung era digital 4.0. Bapak Ibu yang saya hormati, sekilas tentang saya, satu senyum mewakili perasaan, satu tawa menghapus kesedihan, satu doa memberi pengharapan. Demikian, dalam materi ini Bapak Ibu sekalian kita akan mempelajari. Yang pertama, mengenal revolusi industri 4.0 dalam era digital 4.0. Kedua, unsur utama pengembangan era digital 4.0. Yang ketiga, dampak era digital 4.0, selanjutnya penerapan teknologi robotika, dan yang kelima, keterampilan informasi, media, dan teknologi dalam era digital 4.0. Selanjutnya Bapak Ibu para peserta yang hebat-hebat, mari kita bahas tentang pengertian revolusi industri 4.0 atau era digital 4.0. Pengertian revolusi industri merupakan fase baru di dalam revolusi industri yang fokus di interkonektivitas, otomatisasi, machine learning, dan real-time data. Juga merupakan perubahan di mana untuk memproduksi suatu barang, memanfaatkan mesin sebagai tenaga penggerak dan pemroses. Revolusi industri ini hadir untuk menjawab permasalahan efektivitas dan efisiensi dalam memproduksi suatu barang. Revolusi industri 4.0 mengintegrasikan antara teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi. Tidak dapat dipungkiri, perlahan semua sudah beralih ke arah digital. Sehingga interaksi antara manusia dan teknologi sudah tidak terelakkan lagi. Semua pemenuhan kebutuhan kini sudah tersedia secara digital, mulai dari jual beli jasa hingga transaksi pembayaran. Dalam pertemuan kali ini Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas perjalanan revolusi industri dari 1.0 menuju ke 5.0. Dalam era industri 4.0 telah masuk ke Indonesia dan dimulainya otomatisasi babak baru industri 4.0 yang mensinergikan aspek fisik, aspek digital, dan biologi. Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, robotika, machine learning, pemanfaatan big data, cloud computing, Internet of Things dimanfaatkan sebagai alat untuk membantu aktivitas sehari-hari. Inilah kemajuan di dalam era generasi 4.0. Kalau kita bicara mengenai revolusi 4.0 atau digital 4.0 atau kita sebut sebagai revolusi generasi keempat, terkait optimalisasi sebenarnya bukan hal baru dalam revolusi generasi 4.0 ini. Kata kuncinya adalah merupakan orkestrasi teknologi pendukung dan sumber daya. Adanya konektivitas melahirkan solusi cerdas. Industri 4.0 terkait optimalisasi semua sumber daya yang ada dalam jenjang untuk memenuhi segala permintaan. Sehingga kata kunci era digital 4.0 adalah how to play atau bagaimana melaksanakannya. Karena di era 4.0 ini merupakan orkestrasi solid dari teknologi pendukung Internet of Things, artificial intelligence, big data, dan teknologi robot yang makin otonom.
Siapa melakukan apa, dalam jumlah berapa, untuk siapa, dan dikirim pada waktu apa tanpa mengorbankan keuntungan. Kita bisa lihat beberapa penggunaannya. Unsur utama perkembangan revolusi industri 4.0 atau di era digital 4.0 ini adalah beberapa teknologi Internet of Things, Big Data, kemudian Augmented Reality, Cyber Security, Artificial Intelligence, Additive Manufacturing, Integrated System, dan Cloud Computing. Fenomena revolusi industri 4.0 membawa banyak pengaruh baik positif maupun negatif bagi masyarakat. Inilah dampak era digital 4.0. Dampaknya antara lain dalam era revolusi 4.0 adalah penerapannya tidak lagi memberdayakan tenaga kerja manusia sebab sudah menerapkan konsep otomatisasi. Kemudian dampak era digital 4.0 ini juga memiliki dampak sosial, dampak bidang politik, dampak pada bidang ekonomi. Tentunya dampak sosial adalah dengan menggunakan produksi, menggunakan mesin berteknologi canggih, menggantikan peranan manusia dalam dunia industri. Tentu hal ini berpengaruh terhadap ketersediaan lapangan kerja sebab tenaga manusia tidak lagi diberdayakan dalam industri. Sistem pendidikan yang sebelumnya diterapkan pun mungkin tidak akan relevan lagi dalam dunia kerja. Begitu pula dampak bidang politik. Dampak ini sangat berpengaruh terhadap meningkatnya angka pengangguran yang berimbas pada perekonomian negara. Kemudian pada bidang ekonomi juga demikian. Seperti harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk mengimplementasikan industri 4.0 di perusahaan. Walaupun menggunakan hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini kita akan membahas penerapan teknologi artificial intelligence. Kecerdasan buatan ini akan menggantikan pekerjaan manusia. Contoh nyata dari pergeseran pekerjaan oleh artificial adalah penjaga di gerbang tol yang diganti oleh sistem pembayaran digital. Bahkan saat ini sudah menjadi keseharian manusia mulai dari mesin pencarian Google, asisten virtual, wearable device, hingga smart home. Pekerjaan manusia yang akan digantikan oleh robotik ini antara lain adalah supir dan kurir, juga pembantu rumah tangga. Beragam perangkat rumah tangga mulai dari TV, AC, lemari es, vacuum cleaner hingga mesin cuci akan berfungsi secara autonomous di dalam platform artificial intelligence. Kemudian pekerja gudang, robot bermesin artificial ini akan melakukan pekerjaan operasional di gudang selama 24 jam non-stop tanpa perlu lagi bantuan manusia. Kasir toko dan juga kurir, penggunaan kurir manusia bakal menurun karena drone yang digerakkan robotik bakal mengantar paket atau barang dengan efisien, presisi, dan super murah. Bapak Ibu yang saya hormati, pokok bahasan selanjutnya akan kita bahas mengenai keterampilan informasi, media, teknologi, dan inovasi. Agar terampil dalam hidup dan berkarier, Bapak Ibu sekalian harus mampu memahami literasi teknologi, kesadaran visual, kemudian kesadaran global, dan terakhir literasi multikultural.
Bapak Ibu sekalian, para peserta yang luar biasa, kali ini tibalah saatnya pada kesimpulan dan penutup. Demikian tentang era revolusi industri 4.0. Dan fenomena ini bukanlah hal yang pertama kali terjadi, melainkan sudah kali keempat. Sehingga adaptasi merupakan hal wajib yang harus dilakukan agar tidak tergilas oleh teknologi yang akan terus mengalami perkembangan. Revolusi industri 4.0 merupakan perubahan dalam bidang industri, di mana untuk memproduksi suatu barang memanfaatkan mesin sebagai tenaga penggerak dan pemrosesan. Di mana dalam perkembangannya adalah Internet of Things, konsep di mana suatu alat fisik atau mesin yang terkoneksi dengan jaringan internet, big data, dan augmented reality. Kemudian cyber security, artificial intelligence, additive manufacturing, integrated system, dan cloud computing. Meskipun salah satu dampak era revolusi industri 4.0 adalah butuh mengeluarkan biaya yang tinggi, namun digitalisasi terhadap usaha yang dijalankan saat ini sangatlah penting. Dengan adanya teknologi canggih ini dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas. Produk yang dihasilkan lebih beragam dengan harga yang terjangkau sehingga mampu mencukupi kebutuhan pasar. Jangan lupa Bapak Ibu, tingkatkan skill keterampilan Anda agar menjadi sukses dalam berkarir. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Selamat belajar dan semoga sukses. Sampai jumpa lagi. Salam Dr. Susi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.